This is Asya. Halo, kenalin aku Asya. Asya adalah adik dari kakak iparku. Kami seumuran dan dia berkuliah di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Dan libur perkuliahan adalah salah satu alasannya kesini. Jadi inilah recap sebulan yang terjadi selama dia di sini. Aku ingin menjelaskan pada kalian pengertian antara Tual, Langur, dan Kei. Kei sendiri adalah kepulauan yang di dalamnya merupakan dua kesatuan, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Lalu Langur adalah pusat kabupatennya, Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan Tual adalah kotanya. Sebelum menjadi dua kesatuan, Kabupaten Maluku Tenggara adalah satu-satunya kesatuan Kei. Tapi karena adanya pemekaran pada berpuluh-puluh tahun sebelumnya, berubahlah menjadi dua kesatuan ini. Dan antara kota dan kabupaten ada satu jembatan yang menghubungkan keduanya, yakni Jembatan Usdek. Dan semua hal yang kusebutkan tadi adalah satu kesatuan dari Kepulauan Kei itu sendiri. Fun fact, perjalanan ke sini adalah perjalanan pertama Asya dengan pesawat. Karena gue baru pertama kali dan sendiri, akhirnya ya mau gak mau kita mengandalkan tanya bertanya. Terus kita lanjutlah kita sana, terus cek-cek dan sebagainya, mulai perjalanan panjang. Terus oke lah, langsung naik ke pesawat. Baru pertama kali naik pesawat, terus tiba-tiba kita kena turbulence. Lalu sampailah di Makassar. Penerbangan selanjutnya itu ke Ambon itu jam 6 pagi. Akhirnya aku menginap di musola Bandara Makassar. Terima kasih musola. Terus habis sampai Ambon kita check-in lagi. Terus kita berangkat lagi ke Tual. Nah, waktu di Tual ini ternyata cuaca di Tual tuh sedang tidak baik. Kita tuh udah sampai di atas Tual. Cuman salahnya cuma muter-muter doang. Jadi aku waktu dia, untungnya kan aku duduknya deket jendela kan. Terus aku cek di bawah tuh kok lewat pulau-pulau ini terus ya. Terus ternyata tidak lama ada pengumuman dari pramugari bahwa kita akan kembali ke Ambon karena cuaca di Langur sedang tidak baik. Baiklah, kita langsung menuju ke Ambon. Terus kita menuju di Ambon, isi bahan bakar, terus kembali lagi ke Tual. Terus sampailah di Tual, alhamdulillah dengan selamat. Jadi udah sampai Tual nih. Adanya ada. Tak taunya waktu sampai di bandara tiba-tiba kakak bilang, Denca, ya di sini kita langsung ke Pasir Panjang. Langsung, Pasir Panjang, pasir terhalus di dunia itu. Makan. Kita sampai sana ketemu sama mama sama bapak di sini. Terus kita kayak kasih pasir gitu, terus kasih tanda gitu di sini. Katanya sih untuk penyambutan orang ke Pulau K. Dan karena beda daerah, tentunya ada first impression dan beberapa culture shocknya. Waktu sampai di sini, kampung-kampung gitu kan. Terus diceritain sama Kak Yanti, di sini tuh kebanyakan kampung tuh sesuai agamanya. Itu kayak membuat aku, oh masih kayak gitu ya, masih ada, maksudnya masih sesuai agama-agamanya. Nggak, kalau di Jawa kan kita udah campur bauran. Kan kita melewati kota Tualnya itu, ternyata suara dari angkutan umum sangat kencang sekali. Aku pikir itu ada hajatan atau apa, ternyata itu dari mobil angkutan yang lewat. Terus selain itu tidak ada lampu lalu lintas. Itu yang membuatku sangat-sangat kaget dengan lingkungan di sini. Lampu lalu lintas sangat penting ya di jalan, biar kita nggak ketabrak, biar kita nggak ada ting-ting dan sebagainya. Tapi di sini nggak ada. Itu kayak oh my god. Dan diceritain tuh katanya emang nggak ada lah ininya. Aku juga diperlihatkan banyak sekali anjing dan kambing yang berkeliaran bebas di jalan. Itu kayak membuatku, itu di Jawa tuh jarang banget nemuin anjing. Nah sedangkan di sini tuh juga sana kayak semudah itu kita melihat anjing guys. Sama satu lagi, banyak yang nggak pakai helm. Walaupun di Jawa juga ada orang yang nggak pakai helm, cuma nggak sebanyak di sini. Di sini beberapa yang udah nggak pakai helm, lampu lintas gak ada, apa tidak menakutkan?
Culture shock lainnya adalah tempat pemakaman di Jawa ternyata tidak seterbuka di sini. Maksudnya kuburannya tuh nggak, kalau di Jawa tuh TPO-nya tuh ada pagernya gitu loh, biar nggak langsung keliat gundukan tanahnya itu. Nah masalah kan kita yang pertama kali lihat kan kuburannya sangat wah gitu kan, terbuka, dan malah banyak yang kadang ada yang duduk di atas. Di Jawa tuh kayak kita tuh bener takut banget di kuburan, nggak sampai duduk di atas tuh, nggak sampai guys. Di Jawa itu ada pagernya, kayak kadang tuh pagernya rata-rata 2 meter lah, jadi manusia tuh nggak bisa, orang-orang tuh nggak bisa lihat kuburan tuh kayak gimana. Sedangkan di sini terbuka lebar, dan kuburannya banyak juga di samping rumah. Itu buat aku ya, samping rumah apa tidak menakutkan. Kalau di Jawa itu kan masih banyak hal-hal mitos-mitos yang menakutkan gitu ya, jadi kayak takut. Dan aku baru tahu kalau ternyata orang Jawa kalau makan pisang goreng itu nggak pakai sambel. What? Sambelnya kita makan pisang goreng di Jawa tuh nggak pakai sambal, kita pakai, tahu piscok gak sih, pisang coklat. Nah kita pakai coklat, pakai manis-manis. Di sini pakai sambal, itu yang beda banget. Terus selain itu, waktu dia aja sama kakak pergi keluar makan ayam sama, sini pakai jeruk, perasan jeruk. Itu kayak, hah, apa perasan jeruk? Kita di Jawa gitu, kita di Jawa itu kalau pakai perasan jeruk itu kalau kita makan soto guys. Jadi kalau makan bakso atau mie ayam nggak pakai. Jadi di sini hah? Jadi kita di sini pakai ya tetepan. Aku pikir bahkan apa ini tokonya juga jualan soto. Waktu datang ternyata emang kita makannya emang gitu di orang-orang sini. Selain untuk berlibur, salah satu tujuan Asya ke sini juga untuk magang selama sebulan. Jadi kalau pengalaman magang gue tuh cuman ya biasa-biasa aja, kayak orang perpustakaan biasanya. Kan aku kan magang di perpustakaan umum daerah Kota Tua. Dan jadi dia magangnya di tempat kakakku bekerja, yang pernah aku buat juga video khususnya, ditonton BTW, promosi dikit. Ya udah, kita seperti melayani para pengunjung, terus kita entry buku, data buku kayak gitu, terus kita bersih-bersih juga. Kan gitu aja sih, jadi nggak yang spesial yang oh begini enggak. Dan kesibukan Asya di rumah juga tidak jauh beda dengan saya dan orang-orang rumah yang lain, yang nyuci piring, nyuci pakaian, menjaga ponakan bocil-bocil, dan aktivitas biasa lainnya lah. Dan terkadang Asya juga mencoba belajar logat kami. Oh, Purnama siapa? Oh, gimana tuh apa? Gimana? Iya, di mana? Oh, gimana? Iya. Kasar bisa berenang kasih? Bisa. Tadi kau bilang tak bisa. Tapi tiba-tiba jadi ini Malaysia. Beberapa malam Asya juga rutin nge-zoom dengan organisasinya. Tapi di antara semua hal-hal yang sudah aku sebutkan, tentu yang paling kita tunggu adalah tempat-tempat yang dikunjungi oleh Asya di sini. Jadi ceritanya malam itu kita nganterin makanan rumah buat teman-temannya Kai Parko. Bersama dengan kakakku Kayanti dan Asya tentunya. Nah di rumah ke rumah, lalu ke rumah lain lagi. Silakan menikmati. Semua sudah terantar. Kami akhirnya memutuskan untuk istirahat. Ya airnya sangat jernih. Dan FYI ini pertama kali saya kesini. Dan ternyata dia sudah kesini 2 kali. Yang kedua kalinya itu sama kameramen, saudara, dan sama Mbak Yanti. Dan piknik kecil-kecilan di Pantai Kiong. Destinasi kedua adalah kita ke Pantai Dula. Pokoknya kita benar-benar menikmati suasana sunset di sana
yang aku juga baru pertama kali ke, wah ternyata ada pantai sedekat ini dengan rumah selain Pantai Kiom. Maksudnya di sana ternyata seperti private beach guys, kayak kita sendirian. Padang dan batu, aku selembar daun terakhir yang mencoba bertahan di ranting. Tempat selanjutnya adalah Pantai Diffur. Main di Pantai Diffur. Terus ya udah deh, kita ke Pantai Diffur. Ternyata ya pantai secantik itu, ya masya Allah. Itu pertama kalinya saya menyebur ke air asin, air laut. Dan disinilah Asya belajar menyelam. Susah juga ya, aku merasa lebih gampang di air tawar daripada ke air asin. Aku kok di kolam di sini bisa tuh sampai ke bawah. Tapi waktu di laut ini nggak nyampe. Hanya dibantu lah sama kakak ipar, tetap nggak bisa. Dan selang beberapa hari kemudian, kami pergi ke kampungku Abean dengan tujuan esoknya kami akan pergi ke Kei Besar. Oh iya. Nah itu ada putih. Iya. Nah, untuk informasi, Tua dan Langur ini adalah bagian-bagian dari Kei kecil dan perkampungan-perkampungan lainnya. Nah, di seberangnya barulah Pulau Kei Besar. Oh lagi meeting. Ini, this is the house. Saat sampai di kampung, aku langsung mengajak Asya untuk melihat sesuatu di belakang rumah. This is Talud. This is the name of Talud. Aku bisa. Tereren. Waktu pertama kali nyampe langsung disuguhi dengan laut di belakang rumah. Hah? Masya Allah, kita kok saya di sana kayak setiap hari bakal setiap pagi sore di sana di belakang rumah untuk ya hanya merenung lah, ya berdiam diri di sana. Sempat juga ada kegiatan keluarga gitu, acara keluarga. Kita ikut bantu-bantu, terus setelah itu kita ke kebun. Sepanjang perjalanan, kita bisa melihat kebun-kebun dari penduduk-penduduk desa yang lain. Berarti kan nggak ada rumput jadi. Tidak heran juga kita akan melihat orang-orangnya datang dan pergi di sepanjang jalan. Dan ini adalah kebun kita, kebun cabai. Bagaimana first impression? Memetik cili, memetik cabai, lombok, kalau bahasa Jawa. Dan ternyata aku kan dalam ekspektasiku kan nggak segede itu ya kebunnya. Ternyata aku sampai, nah, sebanyak itu dan merah-merah semua, jadi kayak lumayan juga nih mengambilnya. Keesokan harinya, kami memulai perjalanan ke Kei Besar. Jarak pelabuhannya cukup dekat, jadi tidak begitu memakan waktu yang lama. Tanggal 12 kita berangkat ke Kei Besar, ke Ohoirat. Terus kita menunggu paman abang, om abang buat mengendarai speednya. Berhenti sebentar untuk video yang khusus untuk Kei Besarnya dan menggunakan sudut pandang dariku yang kesannya lebih serius ada di video yang ini. Ini bukan cuma sekedar promosi, tapi ini adalah salah satu bagian penting dari video Asya ini. Jadi ya, kamu bisa menontonnya sambil menonton video Asya yang ini. Halo. Waktu pertama kali speed, aku pikir kayak gak apa sih, aneh kayaknya tenang. Oke, kita percaya bahwa ini akan aman, baik-baik saja. Yeay, Denca perdana.
Tapi kita melihat waktu di ujung sana, kok awan mendungnya itu sangat-sangat abu-abu. Jadi membuat aku sedikit takut dengan keadaan naik speed itu ya teman-teman. Di awal masih dekat dengan daratan, oke masih aman, bukan yang deg-degan banget. Lalu tiba-tiba arus laut menerjang, aduh, dan aku melihat air sudah sangat-sangat biru tua, sangat-sangat navy. Itu membuat aku kayak, ini kok terbalik, ini kok bocor kok. Sebenarnya first time ya saya sebagai orang darat, anggapannya bukan orang laut, orang darat yang jarang banget naik kapal naik speed. Ini pertama kalinya saya menyeberang lautan. Terus ya udah waktu sampai kita setelah melewati arus laut itu sampailah di Key Besar. Dan sebelum kita nyampe di desa Tamangil, kita bertemu dengan babi hutan. Jadi juga pertama kali saya melihat babi hutan. Oh my god, ternyata babi itu seperti itu ya kok. Kan di Jawa tuh ada si babi, cuman mereka nggak sebebas di sini mungkin ya kata-katanya. Kami melewati pulau-pulaunya, dan Asya benar-benar terpesona dengan kejernihan dan warna dari airnya. Dan selamat datang di Tamangil, Nuhuyana. Welcome. Kampung Tamangil sebenarnya ada dua, hanya dipisahkan oleh gunung dan lautnya. Tamangil Nuhutan di sebelahnya. Listrik sudah masuk dan ya airnya benar-benar dari gunung. Yang kami datangi adalah Tamangil Nuhuyana. Tidak seperti kebanyakan kampung Key Besar lainnya. Belum ada akses darat di kampung ini. Baik transportasi maupun pengiriman barang semua masih dilakukan lewat jalur laut. Dan untuk listriknya mereka masih menggunakan genset di malam hari. Hanya untuk kebutuhan mendesak baru mereka akan menyalakannya di siang hari. Airnya juga cenderung lebih asin karena masyarakat sini masih bergantung pada sumur. Namun tak ada yang bisa menggantikan keheningan alamnya. Masya Allah, cantik banget, sangat-sangat cantik. Pasirnya putih, airnya bersih, jernih, cantik lah. Di sini Karena kami datang bukan di hari libur. Jadi penduduk-penduduk yang ada juga hanya beberapa saja. Karena domisili warga di sini mereka memang di kota. Mereka hanya akan balik ke sini saat libur panjang atau hari-hari besar. Terus kita sampai, kita nurun barang-barang. Tadi itu kita istirahat sebentar, habis istirahat kita ke Pulau W. Pulau W ini bisa dibilang seperti tempat rekreasi masyarakat Tamangil. Karena memang jaraknya dengan kampung hanya dipisahkan oleh beberapa gunung. Lihatlah airnya.
Sangat jernih. Ya Allah, kapan lagi aku bisa ke pantai secantik ini, sebersih ini. Wow. Makanya lumayan. Saya bisa. Terus tiba-tiba ya Allah. Terbawa. Tadinya mau nginep, cuman sedih juga sih kenapa ya nggak ikut di sana, padahal kan mumpung setahun sekali mungkin ya acara kayak gitu. Cuman kayak ada panggilan rumah untuk segera pulang ke rumah. Habis sampai di kampung kita bilas badan dan sebagainya, kembali lagi ke kayak kecil. Aduh. Nah, pas kita perjalanan pulang, kita bertemu dengan keluarga-keluarga yang baru balik ke kampung yang dari kota. Karena hari itu bertepatan dengan hari Isra Miraj. Jadi mereka balik ke kampung. Karena ya udah deh, kita habis itu ke kayak kecil, kita menyeberangi lautan lagi. Perjalanan pulang ada. Meskipun Asya menikmati kampung Tamangan Nuhoyana, kayak besar serta pulau hanya dalam waktu 5 jam, tapi itu akan menjadi momen yang benar-benar tidak akan dilupakan oleh. Beberapa hari setelah dari Key Besar, kami melanjutkan kembali perjalanan dengan banyak tempat sekaligus di bagian kabupaten. Sebenarnya awalnya ke rumah Dian, tapi ternyata di rumah Dian itu ditutup, udah mungkin nggak beroperasi lagi ya. Jujur tentang Dian Park ini, aku pun nggak tahu apa emang ini udah nggak beroperasi atau lagi tutup aja. Yang tahu mungkin bisa diinfo. Akhirnya kita lurus lagi, kita meneruskan perjalanan sampai ke Dian Pulau. Di Dian Pulau akhirnya kita menemukan masjid di atas laut. Terus ayo udah, kita itu menjadi tempat destinasi awal kita di hari itu. Now, here Masjid Dian Pulau. Dan ini adalah first time saya kesini. Ya, sangat masya Allah. Terus kita mengelilingi masjid itu dan wah, terpukau dengan masya Allah keindahan masjidnya. Terus setelah itu ya udah kita lanjut perjalanan ke Gua Hawang. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di Gua Hawang. Yeah. Dan ini sangat berbeda dari yang dulu, nggak kayak gini. Oke, udah balik sini. Kita sudah lama tidak ke sini. 4 tahun yang lalu. Terus di Gua Hawang itu cuacanya lagi mendung, dan sempat gerimis sedikit. Gua. Jadi hawa di sana tuh horor, kayak film horor yang itu. Cuman ya udah, kita di sana main foto-foto terus menikmati airnya. Habis itu nggak sempat mandi ya teman-teman, nggak sempat mandi.
karena katanya kedalaman airnya sangat dalam dan saya tidak bisa berenang. Dari kelihatannya air gua ini memang dangkal, tapi kenyataannya tidak seperti itu dan suhunya benar-benar dingin, Pak. Ya. Terus, oh ini dingin. Dalam banget. Ini lihatnya kayak wah ini tidak dalam, tapi ini dalam sekali. Ini sangat dalam. Ini bagian sini saja. Ini sudah dapat air, apalagi di bagian bawah sana. Sama kayak di kampus aja kan begini. Lanjut, kita pergi ke Kampung Ewu yang di dalamnya punya kolam renang alami dari bukit dengan air terjunnya yang beda tempat lagi. Sebenarnya Mbak Yanti tuh waktu di perjalanan nawarkan dua, mau ke air terjun dulu atau di kolamnya. Terus tapi Mbak Yanti bilang mending ke air terjunnya karena di air terjunnya tuh sepi, nggak ada orang. Akhirnya itu loh ikut Mbak Yanti aja. Nah ikut Mbak Yanti langsung ke air terjunnya. Wih, Masya Allah. Dan by the way, ini pertama kalinya aku ke air terjun ini juga. Ya maklum karena nggak ada temen yang ngajak jalan-jalan. Pertama. Wah. Akhirnya kita di air terjun, kita makan dulu. Habis makan baru kita mandi di sana memuaskan diri. Air tawar yang setelah sekian lama kita bermain air di tual ini, akhirnya kita bisa bermain air tawar di situ. Di sini kita bermain air lumayan lama lah, hampir 1 jam mungkin. Habis itu udah anak kedinginan, udah sore juga, lumayan sore. Karena kita kembali pulang. Nah waktu kita mau pulang udah kita beres-beres, kita ketemu dengan orang bule. Halo, I'm just make a YouTube video. Yes. Selain bule, pas kita pulang juga ada warga kampung yang lagi nyuci tikar di situ. Kita juga sempat lihat rumput laut yang dijemur dan juga laut di dekat air terjunnya. Dan selanjutnya kita lanjut lagi ke kolam renang Ewu yang sumber air terjunnya juga sama dari bukit. Oke, welcome to Ewu. This is Ewu. Ya, adalah Ewu guys. Nah, di sana ternyata lumayan ramai ya, mungkin karena weekend juga. Terus kita ke sana. Kayak nggak dalam ya, karena tapi ini aslinya dalam banget. Tapi biasanya kita berdiri di sini. Ya kita berdiri kalau di sini. Ini memang tempat berdirinya, cuman yang di bawahnya ini benar-benar dalam sekali. Makanya pakai pelampung ini semuanya. Kalau dia memang dia bisa berenang, nah itu dia bisa berenang. Wow. Oh kita sudah nggak bisa. Aku juga udah. Saya bisa. Ya kena kanti. Jangan tertipu dengan kejernihannya, kawan. Kita nggak mandi di sini soalnya udah mandi tadi. Nah ini tidak boleh. Kita bisa berenang ya? Bisa. Boleh. Kalau mau, iya biasanya saya berenang di sini. Jadi itu tuh. Ini. Biasanya saya berenang di sini.
Ya, kita mau pulang teman-teman. Tak taunya ternyata si bulenya ini juga kesana juga. Jadi kita bener yang hai 2 kalinya di kolam Ewu itu. Dan ternyata mereka keturunan Indo-Belanda, Pak. Di Ambon. Nah, Oh, di Ambon. I was only homesick because yes. and you are? I'm 9. No, 19. It's 18. 18 years old. Oh, you're younger than Yeah. Oh, you're really bongso. Yeah. Honestly, we can speak English, but for some reason, when practicing in front of the bule directly, the brain immediately went blank. So we understand what she's saying, but when we want to reply, it's kind of hard to do. I can understand my family. I can talk a little bit back, and then we have Google Translate. Yeah. Okay. Asli you are a local apa ya? Yeah. I thought you are a local Yeah, I know. people. Because I speak bahasa. Yes. I understand. Okay. But to speak it back is Yes. A little bit. Bisa banyak-banyak lah itu. Yeah. oh, and then I want to know what's your YouTube channel. But my subscriber is not much. Okay. But this video will upload maybe 2 weeks after. After today. Yeah, after today. Usiasa, can you Yes. take a picture of us? Yes. Selama perjalanan karena kita baju kita basah, akhirnya di perjalanan kita nggak pakai helm karena takutnya helmnya juga jadi basah kan. Jadi kita menunggu kerudung kita kering dingin dulu selama perjalanan, tidak menggunakan helm. Hingga di taman Langgur. Yes. Taman Langgur. Dan saya pertama kali ke sini, walaupun saya orang sini. Nah, sehingga di situ terus kita main-main, terus kita mencoba Ayo naik lagi. perosotan. Cuman perosotannya benar-benar tidak safety lah untuk anak. Jangan kalau anak-anak jangan main ke situ. Karena saya sendiri takut ya. Apa? Turun sudah. Wow. Ininya yang desainnya sangat hey. Saya sangat bahagia, wow, sangat bahagia sekali, wow. Dua hari setelahnya, keluarga dari Kiai Besar datang ke kota untuk lihat-lihat fondasi rumah, karena mereka mau bangun rumah di samping kami. Jadi kita makan bersama gitu sekalian. Yes, semuanya makan. Masih terakhir sebelum aku kembali ke Jawa, kita diajak untuk pergi ke kantornya adiknya Mama Isinyu, atau biasa kita panggil Papa Bong. Kalau enggak Ombong, jadi aku manggilnya Ombong juga. Kita pergi ke Ohayuf, kantornya Bapak Bong di bagian kabupaten yang jaraknya jauh banget. Melewati kampung. Nah, kita MTQ di sini ya, lapangannya ini. Lapangan futsal. Nah, kita punya rumah lain yang kanan ini. Oh ini bila kita punya rumah teh, kita ada rasa mau tidur di situ tak? Kita juga ketemu para pemburu babi liar yang biasanya meresahkan perkebunan. Buah. Ini babinya dimakan enggak? Hello everyone, we are here
with Asha here. Yes. But this is raining. This is rain. And this is so cold. Sangat jauh sekali dan lumayan melelahkan ya selama perjalanan. So what do you think about this? So amazing. Yeah. But ya airnya sangat full. Ini Pak, kalau normal nggak kayak gini, Pak. Ini benar-benar full banget. Karena biasanya cuma sampai situ normal. Cuma ini mungkin karena hujan juga ya. Tapi sebenarnya tuh bagus, cuman karena mungkin angin kenceng ya, jadi nggak bisa menikmati yang bagusnya gitu, nggak bisa karena sekencang itu anginnya. Jangan. Tanya Oma dulu. Bakso guys. Bakso. Dan kebetulan di dekat kantor itu kampungnya lagi mati listrik dari subuhannya, banyak masyarakat yang datang ke kantornya untuk jaringan saat ini jaringan. Tarikan pun juga ada. Kita mancing tapi cuma dapat ikan kecil doang, jadi ya akhirnya kita bakar ikan mentah yang udah dibawa lalu dibakar di dalam kapal ABK gitu. Wow. First time saya masuk kapal yang lumayan besar untuk penumpang. Enggak sih benar berumah juga, tapi lucunya untuk kapal khusus. Ya, kapal ABK. Jadi kayak, wah ternyata dalamnya kapal seperti ini ya. Jadi dalamnya kapal kayak ini yang dulu pernah naik kapal, cuman naik kapal ferry dari Banyuwangi ke Bali. Cuma kan itu kan kapal-kapal biasa ya, bukan kapal-kapal yang kayak terus atapnya rendah, jadi kayak bener kapal balik kayak wah ternyata bentuk dalam kapal tuh kayak gini. Nah, terus di sini. Karena cuaca makin lama makin buruk, kami memutuskan untuk pulang setelah maghrib. Kendala cuaca dan jarak yang jauh juga membuat kita sampai di rumah cukup larut. Jadinya makanan piknik tadi baru kita makan pas sudah nyampe rumah. Sejak hari destinasi terakhir itu, hujan dan angin terus melanda setiap saat, tanpa kenal waktu. Pohon jatuh. Semua kena getahnya. Was-was dan cukup takut juga sih, takutnya nanti aduh tanggal aku pulang nanti nggak bisa pulang gitu, padahal kan udah mendekati hari masuk kuliah dan aku juga pengennya kan habis dari sini kan istirahat juga ya dari perjalanan tual ke Jawa itu. Dan sebelum kita kembali ke Jawa udah mempersiapkan oleh-oleh di sini. Foto ini. Ternyata di belahan Indonesia terdapat daerah yang sangat-sangat cantik, daerah yang sangat-sangat
Masya Allah, dekat daerah pokoknya destinasinya benar-benar indah sekali. Jadi aku bersyukur sih karena bisa diberikan kesempatan bisa datang ke sini, terus bisa menikmati keindahan Indonesia di daerah timur ini, terus kita bisa tahu keadaan aslinya orang Indonesia daerah timur tuh kayak gimana, perbandingan antara orang Jawa dan orang sini tuh kayak gimana. Banyak lah perbandingan antara pendidikan atau pendidikan apapun itu. Sangat-sangat bersyukur karena bisa melihat secara langsung, merasakan secara langsung kehidupan di sini. Terima kasih sudah menjadi salah satu teman ceritaku, ngobrolin semua topik. Walaupun nanti pasti dia akan merindukan pulang sambil menikmati hamparan laut dengan matahari terbenamnya. Maaf juga jika video ini baru bisa selesai hampir 4 bulan kemudian. Buat kalian teman-teman saya yang menonton ini, buat kalian penonton video ini, jangan lupa datang ke Tual karena Tual benar-benar sangat-sangat indah. Video guys. Dadah. Kalau kalian bilang minimal harus datang sekali ke Banda Neira. Nah, kalau aku minimal habis dari Banda Neira lanjut ke Tual karena itu deket teman-teman. Aku juga baru menyadari, wah ternyata Banda Neira sama Tual itu dekat, walaupun kalau kita naik kapal paling 8 jaman semungkinan. Soalnya itu juga lumayan jauh ya teman. Tinggal 8 jam doang daripada kalian harus naik 1 hari 2 hari kan, mending 8 jam langsung ke Tual terus kita merasakan keindahan di sini kan, masya Allah kan. Dan di sini pantainya bener-bener indah pol. Jangan lupa datang ke sini. Buat kalian warga Indonesia yang mampu, karena tiket pesawat mahal. Simpel. Tuh, 2, 3. Abang jangan naik ke sini. Oke, silakan perkenalkan. Silakan perkenalkan diri. 2, 3. Oke, silakan memperkenalkan diri. Lihat ke belakang. Oke, 1, 2, 3. Selama beberapa hari juga kita lanjut ke